Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari praktikum yang sudah dilakukan mengenai formulasi sediaan semi-solid bahan alam. Berikut nama anggota dari kelompok 4, yaitu ada Kezia Adelia Muktiwibawa, Lisa Agustin, Nikmatus Salsabila, Nurika Rahmawati, dan Regita Ruhayati. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini yaitu mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang formulasi sediaan semi-solid salep dari bahan alam beserta evaluasi sediaannya. Poin pertama, dasar teori. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi secara homogen dalam basis salep yang cocok. Fungsi salep ialah sebagai bahan pembawa obat dalam pengobatan kulit, pelumas kulit, dan pelindung kulit. Salep harus memenuhi kualitas dasar, yaitu stabil, lunak, mudah dipakai, basis salep yang cocok, dan terdistribusi merata. Dikutip dari Anif 2006. Pemilihan basis salep yang tepat sangat penting, karena basis salep mempengaruhi efek terapeutik dari salep. Salep yang digunakan pada epidermis, mukosa, salep penetrasi, atau bentuk krim memerlukan basis salep yang berbeda-beda. Kelarutan dan stabilitas obat di dalam basis, juga sifat luka pada kulit, menentukan pilihan dari pembawa sediaan semi padat. Pernyataan tersebut dikutip dari Zulfa dan kawan-kawan tahun 2015. Fungsi salep. Salep biasanya digunakan sebagai yang pertama, sebagai bahan pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit. Yang kedua, sebagai bahan pelumas pada kulit. Dan yang ketiga, sebagai pelindung untuk kulit, yaitu mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan berair dan rangsang kulit. Secara alamiah, kulit telah berusaha untuk melindungi diri dari serangan mikroorganisme dengan adanya tabir lemak di atas kulit yang diperoleh dari kelenjar lemak dan sedikit kelenjar keringat dari kulit serta adanya lapisan kulit luar yang berfungsi sebagai sawar kulit. Pernyataan tersebut dikutip dari Wasita Atmaja tahun 2007. Namun, dalam kondisi tertentu, faktor pelindungan alamiah tersebut tidak mencukupi dan seringkali akibat bakteri yang melekat pada kulit menyebabkan terjadinya jerawat. Jerawat atau akne adalah salah satu penyakit kulit yang selalu mendapat perhatian bagi para remaja dan dewasa muda. Pernyataan tersebut dikutip dari Dwindartanto tahun 2009. Temulawak dengan nama latin Curcuma santorizarops mempunyai banyak khasiat. Salah satu khasiat temulawak adalah dapat mengobati jerawat. Temulawak mengandung fraksi pati, kurkuminoid, dan minyak atsiri. Kurkuminoid pada temulawak terdiri dari kurkumin dan desmetoksikurkumin. Kandungan kurkumin pada rimpang temulawak berkhasiat menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida darah. Sebagai antibakteri serta mencegah terjadinya perlemakan dalam sel-sel hati dan sebagai antioksidan penangkal senyawa-senyawa radikal bebas yang berbahaya. Pernyataan tersebut dikutip dari Yasni tahun 1993. Selanjutnya, perhitungan formulasi salep anti jerawat ekstrak rimpang temulawak. Ekstrak rimpang temulawak sebanyak 1 gram, Adip Slanai sebanyak 2,85 gram, Vaseline album sebanyak 16,15 gram, dan semuanya dicampur secara merata untuk membentuk salep sebanyak 200 gram. Kedua, cara kerja dan evaluasi. Cara pembuatan salep. Pertama, timbang masing-masing bahan sesuai dengan formula. Kemudian masing-masing bahan dimasukkan ke dalam cawan dan dileburkan di atas butterbath dengan suhu 60 derajat Celcius dan diaduk dengan kecepatan konstan. Selanjutnya diangkat dan diaduk sampai terbentuk massa salep. Kemudian dilakukan pengujian salep. Evaluasi salep. Yang pertama ada uji organoleptis. Pemeriksaan organoleptis meliputi pemeriksaan konsistensi, bau, warna,
dan homogenitas dari sediaan. Dapat dilakukan secara visual. Untuk hasil warna salep, yaitu kuning kecoklatan, memiliki bau khas temulawak. Untuk homogenitas, termasuk homogen, dan konsentrasi semisolid. Poin kedua yaitu uji daya lekat. Salep ditimbang sebanyak 250 mg dan diletakkan di atas objek gelas pertama yang telah ditentukan luasnya. Objek diberi beban 1 kg selama 5 menit, kemudian dipasangkan pada penjepit dengan beban 80 gram dan dilepaskan bebannya lalu dicatat waktunya. Terdapat 3 replikasi. Replikasi pertama mendapatkan 5,7 detik, replikasi kedua mendapatkan 8,0 detik, dan replikasi ketiga mendapatkan 3,78 detik. Poin ketiga, uji pH. Salep dioleskan pada stik pH universal, kemudian dibandingkan hasilnya dengan standar warna pada kemasan. Untuk hasil uji pH salep pada kelompok kami menghasilkan 5 yang berarti asam. Poin terakhir, uji daya sebar. Salep ditimbang sebanyak 500 mg, kemudian diletakkan di tengah-tengah cawan Petri dengan posisi terbalik dan diberi beban 0-300 gram. Setiap beban diberi waktu 1 menit dan dihitung diameternya. Didapatkan 3 replikasi dengan beban 0-300 gram dapat dilihat pada tabel berikut. Pembahasan. Pada praktikum formulasi sediaan semisolid berupa salep, bahan alam yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang formulasi sediaan bahan alam beserta evaluasi sediaannya. Salep yang dihasilkan tersebut memiliki kandungan ekstrak rimpang temulawak yang berkhasiat dapat mengobati jerawat menurut Jasny 1993. Bahan yang digunakan ekstrak rimpang temulawak seberat 100 gram sebagai zat aktif. Adapslanae sebanyak 2,85 gram yang digunakan sebagai bahan pengikat untuk daya serap dan basis yang digunakan pada praktikum ini basis hidrokarbon yaitu vaselin album sebanyak 16,15 gram. Salep merupakan sediaan semisolid yang lunak, mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar pada kulit dan membran mukosa. Pelepasan bahan obat dari basis salep sangat dipengaruhi oleh faktor fisika kimia baik dari basis maupun obat lainnya. Kelarutan viskositas, ukuran partikel, homogenitas, dan formulasi. Evaluasi sediaan salep. Uji organoleptis. Pemeriksaan organoleptis meliputi pemeriksaan konsistensi, bau, warna, dan homogenitas dari sediaan. Dilakukan pengamatan terhadap konsistensi dan warna salep secara visual, serta diidentifikasi bau dari masing-masing salep menurut Dewi 2013. Sedangkan homogenitas salep diperiksa dengan cara mengoleskan salep pada sekeping kaca. Kemudian dilakukan pengamatan secara visual terhadap adanya bagian-bagian yang tidak tercampurkan dengan baik dalam salep, menurut Dewi 2013. Dari hasil praktikum diperoleh bentuk setengah padat, bau khas temulawak, warna kuning kecoklatan, dan homogenitas homogen. Uji daya lekat. Uji daya lekat bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan sediaan melekat pada kulit. Semakin lama salep melekat pada kulit, maka efek yang ditimbulkan juga semakin besar. Untuk cara kerjanya, salep ditimbang sebanyak 250 mg dan diletakkan di atas objek gelas. Objek gelas kedua diletakkan di atas objek gelas pertama yang telah diolesi salep. Lalu ditekan dengan beban 1 kg selama 5 menit. Objek gelas kedua dipasang pada alat tes yang ujungnya dipasang beban 80 gram menurut Dewi 2013. Dari praktikum dilakukan 3 kali replikasi. Replikasi pertama dengan hasil 5,7 detik, replikasi kedua dengan hasil 8 detik, dan replikasi ketiga dengan hasil 3,78 detik. Dari ketiga replikasi diperoleh rata-rata 5,82 detik. Persyaratan
Waktu daya lekat yang baik kurang dari 4 detik. Berdasarkan hasil praktikum daya lekat, salep didapatkan hasil rata-rata 5,82 detik. Hasil tersebut sudah memenuhi persyaratan uji daya lekat. Uji daya sebar. Pengujian ini dilakukan untuk melihat kemampuan sediaan menyebar pada kulit, di mana suatu basis salep memiliki daya sebar yang baik untuk menjamin pemberian obat yang baik. Semakin besar daya sebar, maka semakin bagus juga hasil sediaannya. Pernyataan ini kami kutip dari Naibaho DKK 2013. Salep ditimbang sebanyak 500 gram, kemudian diletakkan di tengah-tengah cawan Petri berdiameter yang berada dalam posisi terbalik. Diletakkan cawan Petri yang lain di atas salep sebagai beban awal dan dibiarkan selama 1 menit. Diameter salep yang menyebar diukur. Dilakukan penambahan beban sebanyak 50 sampai beban ditambah 300 gram. Pernyataan ini kami kutip dari Dewi 2013. Adapun syarat daya sebar menurut Ulayan DKK 2012 yaitu baik sekitar 5 sampai 7 cm. Sedangkan pada praktikum yang kami lakukan sebanyak 3 kali replikasi menghasilkan diameter kurang dari 5 cm. Hal ini dapat terjadi karena konsistensi dari salep yang bermassa sehingga mengakibatkan penyebaran tidak terlalu maksimal. Sehingga pada uji daya sebar salep belum memenuhi persyaratan yang ada. Dan yang terakhir, uji pH. Uji ini dimaksudkan untuk melihat keasaman sediaan untuk menjamin agar tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Pernyataan ini kami kutip dari MAPA DKK 2013. Salep dioleskan pada pH stick universal, kemudian dibandingkan hasilnya dengan standar warna yang terdapat pada kemasan, lalu dicatat pH salep. Pernyataan ini kami kutip dari Ditjen POM tahun 1979. Menurut Swastika DKK 2013, pH normal kulit yaitu pada rentang 4,5 hingga 7. Hasil praktikum yang kami lakukan mendapatkan hasil pH 5. Hal ini sesuai dengan persyaratan, karena jika terlalu basah, maka akan menyebabkan kulit bersisik. Dan jika terlalu asam, maka memicu terjadinya iritasi kulit. Kesimpulan, salep merupakan sediaan semi-solid yang lunak, mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar pada kulit dan membran mukosa. Dari hasil evaluasi sediaan salep, didapatkan bahwa salep memenuhi standar uji organoleptis, uji daya lekat, dan uji pH. Salep yang dibuat tidak memenuhi standar konsistensi dari salep yang bermassa, sehingga mengakibatkan penyebaran tidak terlalu maksimal. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan pada praktikum ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, sehat selalu, semoga bermanfaat.